Gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi melalui kegiatan diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan upaya untuk menjaga gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi dan dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merancangkan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekspresi. Sudah? Baik. Ini ada gambar, ya. Ada gambar. Apa gambarnya yang terlihat di situ? Ada seorang anak yang melakukan aktivitas yaitu olahraga. Ya. Di situ terlihat mengeluarkan apa? Keringat, ya. Minggu lalu kita telah membahas keringat itu keluar dari salah satu organ apa? Kulit, ya. Tentunya seringkali kalian mengalami seperti ini ketika kita melakukan aktivitas, ya. Selanjutnya kita, ya, sebelum kita masuk ke materi gangguan ekspresi manusia, kita seperti biasa melakukan dulu. Ini ada gambar, ya. Ada gambar. Apa gambarnya yang terlihat di situ? Ada seorang anak yang melakukan aktivitas yaitu olahraga. Ya. Di situ terlihat mengeluarkan apa? Keringat, ya. Minggu lalu kita telah membahas keringat itu keluar dari salah satu organ apa? Kulit, ya. Tentunya seringkali kalian mengalami seperti ini ketika kita melakukan aktivitas, ya.
Pretest. Ya. Ya, sudah? Sudah dapat soal? Silakan dibaca, dipahami, dan dijawab. Ya, Ibu beri waktu 5 menit selesai. Perhatikan. Nanti Ibu tayangkan ada video. Konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya baling ginjal serta tidak sering menahan kencing. Baling ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Baling ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran urin akibat gesekan. Dalam kehidupan sehari-hari, selain yang kita lihat, kalian tonton, yang terjadi sekarang ini adalah apalagi ini banyak yang jajan-jajan di luar sana. Ada yang suka minum es, ya, minum es, pop ice, ya. Tentunya airnya itu dari mana diambil? Sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk video lalu. Cara kerja LKPD, ya, berdasarkan LKPD yang ada di sini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan di sini adalah cermatilah informasi kasus, ya, kasus atau penyakit sistem depresi pada manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ibu beri waktu 20 menit, ya. Dibaca LKPD-nya. Silakan dibaca materinya, ya. Materi yang ada silakan dibaca. Diuraikan saja, kan ada presentasinya itu. Ketika kalian presentasikan, nah ini akan kalian presentasikan di depan. Jangan dipaksakan kebanyakan, ada di sini. Lihat kalau apa yang ditanya. Gejala penyebab. Sudah silakan, siapa yang sudah siap silakan, sudah bisa masuk apa? Oke. Ayo. Ya, ayo.
kampung Paru-Paru. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain yang sudah ditampilkan oleh temannya di depan? Bagus? Hah? Sudah selesai? Ya, baik, kita beri mic dulu. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya dan kita lanjutkan ke kelompok yang berbeda lagi. Ya. Sudah tutup. Silakan tutup. Ya. Dilanjutkan lagi kelompok berapa? Silakan. Ya, maju. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan dalam berbagai yang dijelaskan oleh Ana. Kasus 1, nama penyakit gangguan batu ginjal, gejala yang muncul penyakit kurap, penyebab disebabkan oleh fungsi parasit yang dikenal sebagai dermatofit. Organ yang terganggu ginjal. 2. Nama penyakit atau gangguan sirosis hati, gejala yang muncul penyakit panu, penyebab disebabkan oleh jamur. Organ yang terganggu hati. Nama penyakit atau gangguan yang keringat, gejala yang muncul penyakit jerawat, penyebab disebabkan oleh makan yang berminyak. Organ yang terganggu kulit. Nama penyakit atau gangguan sesak nafas, gejala yang muncul nyeri dada, penyebab disebabkan karena merokok. Organ yang terganggu paru-paru. Satu cara mencegah penyakit kurap. 1. Bersihkan tempat tidur baik itu spray dan bantal. 2. Hindari kontak langsung dengan penderita penyakit ini. 3. Bersihkan tempat yang sering digunakan sehari-hari. Dalam pencegahan penyakit panu. 1. Menjaga kebersihan badan. 2. Usahakan agar tidak dalam keadaan kering dan tidak lembab. 3. Pakaian dan handuk mati jangan sampai lembab karena pemakaian yang lembab memicu tumbuhnya jamur. 4. Jangan menggunakan pakaian atau peralatan mandi dengan penderita panu. 3. Cara pencegahan penyakit jerawat. 1. Kulit wajah harus selalu bersih, setelah istirahat di rumah. 2. Hindari memakai kosmetika hias saat tidur. 3. Membersihkan wajah dan sore hari berbeda dengan pada pagi hari. 4. Cara pencegahan sesak nafas. 1. Tidak boleh merokok, tidak boleh merokok, tidak boleh Sudah? Sudah. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Silakan tanggapi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pas? Kau selalu pas? Sudah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau ada tambahan dari jawaban
seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apalagi sekarang ini kalau hari panas, tentunya kita sering haus. Salah satunya tentunya kita minuman favorit ini adalah minuman es, ya kan? Es. Apalagi sekarang kan banyak yang di kedai-kedai es yang dijual. Di mana itu yang berbentuk dalam saset, ya, baik dia pop ice, just juice, ya. Yang lebih potongnya lagi, apalagi yang suka makan itu jilat serupnya, ya, pada pisah-pisah. Jadi efeknya itu, dampaknya itu kalian tidak tahu. Ada organ-organ tertentu yang ada dalam organ tubuh kita itu yang terganggu. Nah, kita lihat dari hasil dari diskusi yang kalian dari kasus 1, 2, 3 dan 4. Kesimpulan apa yang bisa kita coba? Salah satu ibu minta apa kesimpulannya di situ. Risma, silakan simpulkan dari hasil yang didiskusikan sekarang. Kesimpulannya itu 1. Lebih bijak memilih asupan makanan yang sehat dan mengandung zat gizi seimbang termasuk karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. 2. Mengelola makanan dengan cara yang lebih sehat ketimbang menggoreng, misalnya merebus, membungkus atau mengingus. 3. Memperbanyak minuman air putih untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. 4. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. 5. Melakukan olahraga rutin dan bergerak aktif setiap hari. 6. Berhenti merokok dan minum alkohol secara perlahan. 7. Mencukupi kebutuhan tidur. Idealnya 7 sampai 9 jam per malam bagi orang dewasa. 8. Mengelola stres dengan baik agar tidak berdampak buruk pada kesehatan. Itulah kesimpulannya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi tambahan? Ya, kita sama-sama meluruskan di sini, ya. Kesimpulan bahwasanya pembahasan kita mengenai gangguan yang ada pada sistem ekskresi pada hari ini adalah tentunya kita harus sayang pada tubuh. Ya, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan kita itu? Ya, tentunya dari kita. Tentu harus yang pertama yang benar dikatakan oleh teman kalian itu lebih bijak memilih asupan makanan yang sehat dan mengandung zat gizi seimbang termasuk karbohidrat, protein, ya, vitamin, ya. Nah, dari materi kita sekarang ada yang kalian tanyakan? Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Dah. Selanjutnya kita sudah diskusi, ya. Kita tadi telah melakukan pretest dan sekarang kita lakukan post-test lagi, ya. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian selama diskusi atau belajar pada hari ini. Tolong perhatikan yang materinya, yang lain disingkirkan dulu, ya. Ini ada soal, ya. Ada soal, silakan dijawab langsung di kertas yang sudah Ibu sediakan. Dibaca, dipahami dan dijawab. Jangan lupa buat nama.
Ya. Kenapa? Dan lebih paham lagi ya. Ya, Bu. Perbanyak belajar di rumah. Baik. Untuk hari ini Ibu cukupkan materi kita sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu besok ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita sebelum kita tutup tentunya kita akhiri dengan doa. Silakan siap-siap. Sudah? Sudah? Aku minta untuk kepada ketua kelas silakan kita berdoa kita sebelum pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.